Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallim. Pemirsa sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, kembali hadir bersama kami di channel Habim TV, media yang senantiasa berusaha untuk mencerdaskan umat, berbasis tauhid, mengikuti sunnah Rasul dan rangka mewujudkan rahmatan lil alamin. Pemirsa sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, pada saat ini kita melihat bahwa di tengah-tengah masyarakat terjadi peningkatan situasi terkait dengan gangguan kesehatan mental. Artinya banyak masyarakat yang terjangkit masalah kesehatan mental atau stres, depresi dan sebagainya. Apalagi di kalangan anak-anak muda atau yang seringkali hari ini barangkali dikenal dengan generasi milenial atau Gen Z, yang seringkali diidentifikasi oleh para ahli sosiologi bahwa mereka sangat rentan dengan yang istilah kesehatan mental health. Kadang hari ini generasi milenial ataupun juga generasi Gen Z ini seringkali dihadapkan dengan situasi seperti itu. Pemirsa sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, tentu Islam telah memberikan kepada kita sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan mental. Dan ini adalah solusi yang telah Allah hadirkan bukan pada saat ini, untuk saat ini, tapi juga Allah telah hadirkan solusi ini kepada setiap zaman, termasuk setiap generasi dan para nabi. Allah hadirkan solusi ini, yakni sholat. Sholat menjadi psikoterapi bagi kita sebagai seorang manusia, dan para nabi juga oleh Allah diberikan terapi jiwanya dengan sholat. Sebagaimana Rasulullah SAW juga sama, ketika Rasulullah mendapati situasi yang begitu menekan, dalam situasi kondisi puncak represivitas, tekanan begitu sangat tinggi kepada perjalanan dakwah Rasulullah SAW, melalui berbagai tekanan yang dihadirkan oleh masyarakat jahiliyah pada saat itu, kafir Quraisy, yang mengancam bukan hanya kepada diri Rasulullah, tetapi juga kepada para sahabat yang lainnya, yang tentu ini menjadi tekanan yang akhirnya bagaimana kemudian Allah memberikan sebuah psikoterapi, bagaimana kemudian Allah menterapi jiwa Nabi Muhammad SAW. Salah satunya kemudian Allah memperjalankan Rasulullah SAW melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan ketika proses Isra Mi'raj, bagaimana kemudian Allah memperlihatkan berbagai tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah, sehingga akhirnya Nabi Muhammad SAW mampu melihat begitu besarnya kekuasaan Allah, sehingga akhirnya Rasulullah mampu melihat begitu kecilnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Sehingga tentu saja stres itu terjadi ketika kita menganggap masalah itu besar, sehingga tertekan dengan berbagai situasi, tertekan dengan berbagai permasalahan, karena kita menganggap bahwa permasalahan itu besar dan tidak mengenal bahwa ada yang maha besar, ada yang lebih besar dari masalah yang kita hadapi, Allah yang maha besar. Dan Allah kemudian memberikan sebuah oleh-oleh dengan Isra Mi'rajnya adalah berupa sholat, dan sholat ini adalah menjadi bagian dari proses psikoterapi bagi kita. Ini menjadi bagian dari proses bagaimana kita menterapi terhadap jiwa kita ketika kita dihadapkan dengan berbagai persoalan permasalahan. Sehingga Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-44 sampai ke-45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Mohonlah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan itu adalah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sahabat Habim TV yang dirahmati Allah,
Juga Allah sampaikan dalam surat Al-Ma'arij, surat ke-70. Allah sampaikan kepada kita bahwa memang karakteristik manusia itu pasti mengalami akan ada situasi stres. Atau disebutkan dalam surat Al-Ma'arij, Allah menyampaikan innal insana khuliqa halu'a. Sungguhnya manusia diciptakan senantiasa suka berkeluh kesah. Ini adalah situasi kondisi di mana manusia mengalami stres. Ada masalah dalam jiwanya sehingga senantiasa berkeluh kesah. Ketika ditimpa dengan waidamas satu syarru jazuma, ketika ditimpa dengan keburukan, maka dia akan berkeluh kesah. Sebaliknya waidamas khairu manua, ketika ditimpa dengan kebaikan-kebaikan dia bersifat kikir. Dan ada orang yang tidak akan tertimpa dalam tidak akan mengalami situasi itu, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu siapa? Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Salat ini mampu menjadi terapi bagi jiwa seseorang sehingga dia tidak akan berkeluh kesah. Dia tidak akan menjadi manusia yang ketika dihadapkan dengan kesulitan dia berkeluh kesah. Ketika dihadapkan dengan kenikmatan kemudian dia tidak menjadi orang-orang yang kikir. Tapi sebaliknya, dengan salat kita akan menjadi, kalau sebagaimana Rasulullah sampaikan, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tak ajaib, yang oleh Rasulullah diberikan apresiasi. Ajabalul mu'minin. Begitu takjub Rasulullah, begitu ajaib kata Rasulullah orang-orang yang beriman. Kenapa ajaib orang-orang yang beriman? Karena mereka ketika ditimpa dengan keburukan dia bersabar, dan dengan sabarnya itu akan menjadi kebaikan. Dan ketika ditimpa dengan kebaikan dia bersyukur, dan syukur itu menjadi kebaikan. Segala sesuatunya menjadi baik. Itulah orang mukmin yang tentu saja dengan salat ini kita akan mampu mendapatkan situasi seperti itu. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, kenapa sholat ini bisa menjadi psikoterapi bagi kita? Kenapa sholat ini bisa menjadi bagian terapi jiwa bagi kita semua menghadapi berbagai situasi tekanan-tekanan yang ada, berbagai ujian yang ada? Karena hakikatnya setiap manusia pasti akan dihadapkan dengan berbagai ujian, dengan berbagai permasalahan dalam hidup dan kehidupan. Dan sholat ini akan bisa menjadi terapi bagi jiwa kita. Karena pertama, tentu saja dengan sholat, kalau dalam sebuah buku tentang psikologi sholat, dengan sholat setidaknya memberikan sebuah efek. Pertama, ada efek relaksasi ketika sholat itu. Dan dengan relaksasi ini maka seseorang itu bisa lebih tenang. Ada juga efek meditasi dengan sholat itu. Termasuk dengan sholat itu ada efek yang disebut dengan kanalisasi. Seseorang itu ada konektivitas terhubung tentu saja dengan Allah, dengan pencipta. Kadang ketika kita mendapatkan sebuah persoalan, kita butuh ada orang ataupun kemudian kita butuh saluran bagi kita untuk menyalurkan berbagai keluh kesah permasalahan yang kita dapatkan. Ketika kita menghadapi berbagai persoalan, tentu sebagai seorang manusia, untuk terapi jiwanya itu butuh curhat, mencurahkan berbagai persoalannya. Dan Allah telah menyediakan kepada kita media untuk menjadi kanalisasi bagi kita mencurahkan berbagai persoalan, berbagai permasalahan hidup dan kehidupan kita, yakni melalui sholat. Sholat itu adalah membangun konektivitas kita dengan Allah. Sholat itu adalah interaksi kita dengan Allah. Sholat itu adalah kita ngobrol dengan Allah dan kita sampaikan berbagai keluh kesah kita kepada Allah. Kita sampaikan berbagai permasalahan-permasalahan kita kepada Allah yang kita yakini bahwa Allah lah yang Maha Besar. Sebagaimana kita mengawali sholat dengan takbiratul ihram, bahwa kita mengakui dan kita yakini bahwa hanya Allah lah yang Maha Besar. Sehingga bahkan dalam gerakan sholat kita membuka tangan kita, atau seolah-olah kita menyingkirkan segala sesuatu selain daripada Allah, bahwa tidak ada yang besar, tidak ada
hal-hal yang lebih besar dibandingkan dengan kebesaran Allah. Termasuk tidak ada permasalahan-permasalahan yang kita anggap besar. Tidak ada, hilang semua. Kecuali Allah yang maha besar. Dan Allah pasti akan memberikan solusi atas setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Sahabat Habib TV yang rahmati Allah, maka jadikan sholat sebagai wasilah bagi kita untuk memohon pertolongan kepada Allah. Jangan sampai kemudian kita salah sandaran, jangan sampai kita salah saluran. Seringkali hari ini kita menyalurkan keluh kesah kita bukan kepada Allah. Akhirnya kita menyalurkan keluh kesah kita melalui berbagai status di berbagai platform media sosial dan sebagainya, yang tentu saja apakah itu akan memberikan solusi kepada kita? Tidak, sama sekali tidak. Salurkan permasalahan-permasalahan kita hanya kepada Allah melalui salat kita. Mudah-mudahan kita diberikan berbagai jalan keluar. Allah hadirkan berbagai jalan keluar kepada kita melalui aktivitas sholat yang kita lakukan. Sebagaimana janji Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan jalan keluar bagi mereka. Mudah-mudahan Allah hadirkan berbagai jalan keluar di setiap permasalahan-permasalahan bagi kita semua, sehingga tidak ada lagi masalah, tidak ada sepertinya tidak ada masalah kalau kita mampu menemukan jawaban dari setiap masalah itu. Yang paling penting adalah jawaban, bukan soalnya. Jadi tidak ada masalah terhadap persoalan-persoalan yang ada, tetapi yang penting adalah kita mampu menjawab setiap persoalan itu, dan mudah-mudahan kita dimampukan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aku lupa hada astagfirullah wa lakum billahi sabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib TV, mencerdaskan umat.